Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di serial Pranikah Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama guru kita yakni Ustadz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Raga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita membahas tentang mengenal kewajiban seorang istri, Ustaz. Nah, Ustaz, tadi setelah membahas tentang suami, kita membahas tentang istri, Ustaz. Masya Allah. Istri yang keberapa ini? Masih satu, Ustaz. Yang satu. Alhamdulillah masih satu, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, jadi seorang istri kan tak lepas dari kewajiban jadi seorang istri, ya. Masya Allah. Iya. Nah, masuk minta hak terus ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kan harus menunaikan kewajiban juga. Nah, Ustaz. Nah, kira-kira apa saja, Ustaz, ini kewajiban seorang istri ini, Ustaz? Monggo, Ustaz. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita kalau ngomong kewajiban istri ya, seperti pada episode sebelumnya kan, berarti itu kita sedang berbicara hak dari suami. Nah, di episode sebelumnya kita berbicara kewajiban suami, berarti itu masuk dalam kategori hak istri. Nah, sekarang sebaliknya. Taib, di antara kewajiban seorang istri, dan ini merupakan hak dari seorang suami terhadap istrinya. Dan ini yang paling utama, tentu seorang istri dia wajib untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf, ingat, dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh dalam perkara yang sifatnya bermaksiat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya, Nabi pernah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang itu taat kepada seseorang kecuali pada hal yang baik. Adapun dalam bermaksiat maka dia tidak boleh. Ya, karena ini termasuk perbuatan yang dilarang. Jadi ini menjadi satu hal yang penting bagi seorang istri adalah dengan dia mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga pernah suatu ketika Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, ini keluarkan dari Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya ya tentang wanita yang terbaik. Maka Nabi SAW mengatakan allati tasurruhu idza nadhar, ya, yaitu seorang yang menjadikan engkau senang kalau engkau melihat dia. Wa tuti'uhu idza amara, ya, dia mentaatimu ketika engkau memerintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia ya tidak akan menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Jadi seorang istri itu dia akan menjaga dirinya dari hal-hal demikian. Dia berupaya untuk bagaimana suaminya selalu sayang sama dia, tentu dengan cara mentaati segala perintah suaminya. Nah, kemudian yang kedua, di antara kewajiban seorang istri yaitu dengan dia terus berdiam di rumah dan tidak keluar rumahnya kalau tidak izin kepada suaminya. Kadang ada istri itu kalau suaminya pergi dia ikut pergi. Malah ngomong keluar dari rumah pergi kabur aja gitu kan, kayak ayam keluar kandang aja gitu. Enggak, tapi harus izin kepada suaminya karena suami itu pemimpin. Ya, jadi tidak boleh sembarangan dia keluar, kecuali kalau memang itu tempat-tempat yang lumrah, misalkan kayak pergi ke pasar gitu. Masuk ya telepon sama Mas, aku tak ke pasar ya. Oh enggak iso. Enggak oleh itu. Enggak gitu. Maksudnya kalau mau pergi misalkan mau kumpul sama temennya, ya, atau mungkin sebelum suami berangkat kerja dia izin dulu, Mas nanti hari aku ini pergi kajian ya. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang seputar-seputar dekat tempat tinggal, misalkan pergi ke depan mau pergi belanja sama tukang sayur, enggak perlu harus telepon suaminya dulu. Assalamualaikum Mas, ini ada tukang sayur depan, saya izin keluar depan. Ya, enggak perlu hal-hal demikian. Ya, ini lebih ke arah kalau itu perkara yang sekiranya dia akan meninggalkan rumah dalam jarak yang agak jauh gitu. Misalkan kalau rumahnya di selatan dia mau ke utara gitu, rumahnya di timur dia mau ke barat gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi sebaiknya dia izin kepada suaminya. Sebagaimana Allah Ta'ala menganjurkan tentang hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-33. Kata Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, berdiam di rumah itulah yang terbaik bagi seorang wanita, dan jangan sampai dia berbaur ya atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Ya, jadi keluar izin sama suami.
Kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah penting, ketika suami mengajak istrinya untuk menuju tempat tidur, maka hendaklah dia berupaya untuk memenuhi panggilan suaminya tersebut. Ya, apalagi ketika suaminya itu berada dalam kondisi di puncak syahwatnya. Ini kalau seorang suami tidak mengeluarkan syahwatnya bahaya. Ya, maka di antara hikmah kenapa laki-laki itu diperbolehkan menikah lebih dari satu, karena secara syahwat laki-laki itu lebih besar daripada seorang wanita, ini secara umum. Namun ada yang istilahnya itu khaliful ada, yang menyelisihi alam. Biasanya ada juga yang wanita itu lebih besar daripada seorang laki-laki. Tapi umumnya laki-laki itu lebih besar syahwatnya daripada seorang wanita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian dia enggan untuk mendatanginya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai esok pagi. Nah, jadi seorang istri dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan ranjang dari suaminya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang tidak kalah penting juga, jangan izinkan laki-laki ajnabi masuk ke rumah tanpa seizin dari suami. Ya, bahkan para ulama mengatakan meskipun itu adalah ipar kita. Ya, kecuali kalau dia datang bersama mertua kita, itu beda hal. Tapi kalau dia datang sendiri tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan alhamu maut, ipar itu kebinasaan. Banyak orang selingkuh gara-gara bersama iparnya. Kemudian suaminya tidak memberikan batasan kepada adiknya untuk datang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan umumnya skeptik masyarakat itu kalau melihat, oh kan ipar dewe kan, tidak mungkin lah. Masih keluarga. Ya, masih keluarga. Orang kan tidak sadar syaitan itu ya bermain di dalam ya, hal-hal yang demikian. Maka ada sebuah kaidah dalam agama itu disebut dengan saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu adalah dia menutup pintu atau celah yang berpotensi untuk menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Ya, termasuk ini ipar ini. Nah, sedangkan yang kelima, mungkin ini yang terakhir ya, karena sebenarnya masih banyak tapi ini yang paling penting, yaitu bagi seorang istri ketika suaminya sedang hadir, ada di tempat, ada di rumah, sebaiknya jangan dia berpuasa sunnah, kecuali kalau dia sudah izin terhadap suaminya. Tapi kalau dia sudah izin suaminya membolehkan, maka silakan. Tetapi kalau dalam kondisi puasa tiba-tiba suaminya pingin, ya sudah, batalkan puasanya karena dia harus melayani suaminya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas pemaparannya, Masya Allah. Demikian pemirsa untuk serial Pranikah pada kesempatan hari ini. Semoga bisa mengambil manfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.